Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel gue Melvin Kelvin. Pada video kali ini gue akan menunjukkan video progres lohan golden base gue selama 3 minggu atau kurang lebih 22 hari. Nah, sebelum lanjut menonton, jika teman-teman berkenan mohon untuk di like and di subscribe channel gue ini ya, agar gue dapat lebih semangat lagi untuk melakukan update-update video selanjutnya. Nah, bagi yang baru menemukan channel gue ini, jadi channel gue ini banyak membahas tentang ikan lohan, ikan mas koki, maupun ular ball python. Bisa dilihat di playlist gue yaitu MR Pet. Oke, kita lanjut menonton video ini ya. Semoga ada informasi yang bermanfaat bagi teman-teman yang sedang melakukan progres ikan lohan. Nah, pada video ini adalah video ketika ikan golden base ini baru sampai di rumah gue, yaitu pada tanggal 10 September 2021. Dan video ini juga udah gue upload ya, pada saat gue melakukan unboxing ikan golden base ini. Bisa diperhatikan kondisi dan bentuk badan si ikan ini. Jadi nanti bisa teman-teman bandingkan dengan video-video yang selanjutnya. Gue cukup puas ya dengan bentuk badan atau body si ikan golden base ini, karena dari segi warna itu udah kelihatan banget. Dan mutiaranya juga cukup banyak ya. Tapi gue juga minta masukan dari teman-teman semua nih, gimana penilaian teman-teman untuk ikan golden base gue ini. Kalau boleh sedikit gue bercerita, kenapa sih gue suka banget melakukan update atau video progres ikan lohan ini? Nah, alasan gue sebenarnya simpel teman-teman. Gue cuman pengen menunjukkan ke teman-teman semua bagaimana cara atau memilih burayak-burayak ikan lohan. Nah, dengan kita memilih burayak ikan lohan atau memilih bentuk body tertentu, kita bisa tahu nih perkembangannya ke depan itu seperti apa. Nah, gue juga nggak tahu ya bentuk badan ikan ini awalnya seperti ini, dan kedepannya itu gue juga belum tahu akan seperti apa. Apakah akan boom head atau warnanya akan lebih keluar atau bagaimana, gue juga belum tahu. Nah, ini sebagai dokumentasi gue aja. Dan barangkali juga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua ketika ingin memilih body burayak ikan lohan. Nah, ini adalah video berikutnya, yaitu ketika 1 minggu gue pelihara atau 1 minggu setelah gue melakukan unboxing. Oke, gue lanjut ceritain yang tadi ya. Nah, jadi selain kita menentukan body si ikan, sebenarnya gen ikan itu lebih besar pengaruhnya teman-teman. Jadi alangkah baiknya kalau kita ingin membeli burayak ikan lohan, kita harus tahu dulu nih silsilahnya atau indukannya itu seperti apa. Nah, selain itu juga teman-teman perlu ketahui bahwa ketika lohan itu bertelur, misalnya dia memiliki 200 atau 300 telur, dan katakanlah yang bisa menetas itu sekitar 200 ekor atau sudah menjadi burayak sebanyak 200 ekor. Nah, dari 200 ekor tersebut nggak semuanya akan memiliki yang kualitas baik atau grade A lah. Nah, mungkin dari 200 ekor tersebut yang akan memiliki potensi baik ke depannya itu sekitar 50 ekor atau 25% sampai 30%-nya. Nah, maka ketika kita ingin memilih burayak lohan, alangkah baiknya
kita memilih yang ukurannya itu udah sekitar 5 sampai dengan 7 cm teman-teman. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena mayoritas di ukuran 5 sampai 7 cm tersebut bodi ikan itu udah kelihatan mana yang akan jadi baik atau mana yang akan menjadi kurang baik. Misalnya dari sisi bodi, kepala maupun warna. Jadi alangkah baiknya bagi teman-teman yang baru ingin memulai memelihara ikan lohan, pilihlah burayak atau anakan ikan lohan itu yang sudah berukuran 5 sampai dengan 7 cm. Nah, ini adalah video ketika masuk minggu kedua teman-teman. Bisa dilihat sendiri ya. Jadi seperti apa ikan lohan golden bass gue ini. Atau bisa teman-teman bandingkan dengan video di awal tadi. Oh iya, kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh ya ditanya di kolom komentar. Selama gue bisa jawab, pasti akan selalu gue balas teman-teman. Oke, izinkan gue untuk melanjutkan cerita gue yang tadi ya. Jadi, sambil teman-teman menikmati video ini, gue akan melakukan sharing terkait dengan progres atau cara memelihara ikan lohan yang selama ini gue lakukan. Di sini gue cerita juga sebagai pemula ya teman-teman, karena gue masih baru di dunia perlohanan. Mungkin sekitar 2-3 tahun kali ya. Cuman memang yang sempat gue videokan itu adalah lohan cencu gue yang ada di playlist gue itu teman-teman. Nah, jadi dari pengalaman gue itu bisa gue sharing ke teman-teman semua. Nah, kalau ditanya pernah nggak gue miara dari burayak? Pernah teman-teman. Mungkin udah 3-5 kali gue pernah miara ikan lohan dari burayak. Nah, tapi hasilnya itu berbeda-beda. Ada yang bagus, tapi ada juga yang menurut gue itu kurang bagus. Nah, kriteria kurang bagus itu seperti apa? Kalau menurut gue pribadi ya, karena ini ikan lohan yang identik dengan warna dan jenong, jadi menurut gue yang kurang bagus itu yang ketika sudah ukuran 10 cm itu kepalanya itu nggak jenong teman-teman. Nah menurut gue itu kurang ya, karena ya ikan lohan itu identik dengan kepalanya. Nah, ini adalah video pada saat minggu ketiga gue melakukan progres ikan lohan golden bass ini teman-teman. Gimana? Teman-teman bisa nilai sendiri ya. Apakah ini akan bagus masa depannya atau seperti apa? Mungkin bisa dikomentari ya di kolom komentar. Kalau menurut penilaian gue pribadi, ikan lohan golden bass gue ini kalau secara body itu berbeda ya dengan ikan cencu yang ada di video gue sebelumnya. Jadi gue juga sering nonton video gue sendiri teman-teman untuk melihat perbandingannya pada saat 3 minggu. Memang kalau dilihat bentuk kepalanya ini nggak sebesar ketika gue melakukan progres ikan lohan cencu gue. Nah, tapi gue gak tahu nih ke depannya seperti apa. Apakah akan bisa naik lagi kepalanya atau gimana? Harapan gue sih dia bisa boom head ya. Karena kalau boom head itu sempurna banget nih. Warnanya oke, mutiaranya juga cross head, cross face. Kalau didukung dengan kepala yang boom atau jenong itu luar biasa banget.
Ya, kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa. Semoga bisa maksimal perkembangannya. Oke, gue lanjut lagi ke cerita gue yang tadi ya, yaitu terkait pemilihan burayak ikan lohan. Nah, jadi kembali lagi ke teman-teman semua. Memang kalau kita membeli burayak lohan atau yang ukurannya di bawah 5 cm, 2 cm, 3 cm, atau 4 cm, itu harganya masih cukup murah teman-teman. Tapi kedepannya gambling ya. Artinya kita nggak tahu nih burayak itu kedepannya akan seperti apa. Apakah memang akan mengikuti gen induknya atau seperti apa. Itu yang misalnya kita tahu induknya ya. Nah, kalau yang kita nggak tahu induknya, ya itu benar-benar gambling teman-teman. Kalaupun nanti ketika besarnya itu hasilnya akan bagus, menurut gue itu, ya itu adalah keberuntungan kita teman-teman. Kesimpulannya adalah, kalau kita memang pemula, kita ingin mendapatkan lohan yang bagus ketika besarnya, pilihlah yang memang udah kelihatan bentuknya, supaya kita nggak merasa terbohongi teman-teman, atau nggak merasa kecewa. Artinya gini teman-teman, misalnya kita membeli dari burayak, kita beli pelet A, pelet B, pelet C, obat inilah, obat itulah, tapi kenyataannya itu besarnya itu nggak sesuai harapan kita. Itu udah pernah gue alamin teman-teman. Ya cukup nyesek ya, atau merasa kecewa lah tepatnya. Apalagi harga burayaknya itu lebih murah ketimbang harga pelet yang kita kasih ke ikan kita teman-teman. Oke, sekian dulu video gue kali ini. Semoga sharing yang gue sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang sedang atau yang akan memelihara ikan lohan. Akhir kata, gue ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.